tua, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Lawan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Pos Jaga pengen ngobrol sambil jaga malam. Malam hari ini aku sudah bersama seorang narasumber ya dari IDI Kabupaten Buleleng. Kita kenalan dulu sama Dr. Ide Bagus Putu Swabawa Wicaksana Esket MHKes Cemed. Selamat malam dok. Oke, selamat malam. Apa kabar malam hari ini? Astengkara baik. Baik ya, terima kasih loh ya dok ya, malam hari ini sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng kita di Pos Jaga. Dan teman Pro 2, kita bakal ngomongin soal tanda dan gejala demam berdarah yang patut diwaspadai. Karena seperti yang kita tahu, kayak belakangan ini kasus demam berdarah lagi meningkat ya dok ya. Nah kalau boleh tahu dan teman Pro 2 tahu juga, kalau di Kabupaten Buleleng seperti apa sih dok untuk demam berdarahnya sendiri? Nggih, setahu tiang karena memang mungkin sekarang karena pergantian musim nggih, dari musim penghujan kemudian udah mau masuk ke kemarau atau musim pancaroba. Jadi tingkat reproduksi nyamuk itu juga dan berkembang biaknya juga jauh lebih pesat. Untuk kasus demam berdarah di Singaraja memang lagi meningkatnya sekarang, sehingga mungkin di beberapa kecamatan dan beberapa desa juga pasti puskesmas maupun dari dinas kesehatan itu sedang galak-galaknya melakukan fogging, fumigasi dan untuk mencegah penyebaran dari demam berdarah itu. Dan jumlah kasusnya untuk di UGD sendiri sih secara tiang, kalau tiang jaga nih ke hampir setiap hari pasti selalu ada. Ada aja ya. Wah lumayan juga ya. Kira-kira penyebabnya apa sih dok kalau demam berdarah? Kalau demam berdarah sebenarnya sekali penyebabnya ini ke virus, tapi virusnya itu dibawa atau disebarkan oleh vektor yang disebut sebagai nyamuk ya, nyamuk Aedes aegypti. Nah, jadi terkadang mungkin kenapa seperti sekarang kita yang tekankan tanda yang harus diwaspadai dalam demam berdarah nih karena kadang beberapa orang tua terutama ya, kalau yang anaknya terkena demam berdarah itu mungkin
sendiri beli obat, langsung beli antibiotik itu, sedangkan itu kan tidak pada fungsinya karena yang menyebabkan sebenarnya virus bukan bakteri kayak gitu. Mungkin gejalanya dok diinformasikan juga karena kan kita nggak tahu ya, biasanya kalau panas 2-3 hari kita cuman kasih paracetamol, cuman kasih antibiotik sendiri seperti itu. Kira-kira gejala dari demam berdarah ini seperti apa? Jadi sebenarnya sih betul kalau untuk pemberian paracetamol itu karena kan fungsinya untuk menurunkan panas. Jadi benar untuk pemberian paracetamol, tetapi kalau untuk memberikan antibiotik langsung walaupun demamnya baru 2-3 hari ini yang kurang tepat karena justru demam berdarah sendiri kalau yang secara umum dilakukan masyarakat kan mengetahuinya dari tes darah lengkap. Dari tes darah lengkap itu kita bisa tahu trombositnya, kemudian bisa tahu hemoglobinnya, hematokritnya, kemudian juga leukosit atau sel darah putihnya. Jadi untuk tanda dan gejala sementara sih memang demamnya ini biasanya karena dia disebabkan oleh virus, jadi dia seperti flu-like syndrome gitu. Jadi selain dia demam, ada tanda-tanda seperti orang terkena flu biasanya. Jadi ada nyeri-nyeri di daerah pergelangan, kemudian nyeri-nyeri di siku, kadang juga di belakang bola mata, kadang di belakang telinga, kadang di perut juga gitu. Nah, untuk hari pertama sampai hari ketiga biasanya nika yang timbul, dan karena demamnya disebabkan oleh virus, sifat demamnya itu langsung melonjak tinggi. Jadi demamnya langsung kisarannya mungkin sampai 39 sampai 40 derajat Celcius demamnya. Enggak naik turun gitu enggak? Pada fase totalnya, jadi demam berdarah ini disebut juga sebagai demam bifasik. Jadi dia ada 2 fase puncak dan 1 fase lembah. Atau kalau orang bisa merepresentasikannya seperti pelana kuda gitu. Jadi hari pertama, kedua, ketiga sering dia demamnya itu naik melonjak tinggi. Kemudian kenapa disebut bifasik? Jadi ada 2 fase demam tinggi, yaitu hari pertama, kedua, ketiga, dan pada waktu fase penyembuhan atau hari ke-6 ke-7. Sedangkan hari ke-4 dan ke-5 itu fase lisisnya atau fase di mana demamnya itu suhunya sudah mulai turun, tetapi juga diikuti dengan beberapa komponen darah yang turun, yang justru inilah berbahaya karena sering di sini kalau misalnya kita tidak aware itu berubah menjadi fase kritisnya. Jadi pola demam dari demam berdarah itu pelana kuda. Jadi hari pertama, kedua, ketiga naik, keempat, kelima turun. Kalau Astungkara bisa sembuh, ke-6, ke-7 pasti dia agak naik sedikit demamnya, tapi suhunya tidak setinggi demam hari pertama sampai ketiga. Kalau zaman-zaman dulu ya, kalau orang kena demam berdarah kan biasanya ada bintik-bintik merah. Kalau sekarang gimana dok? Sama nggak sih yang dulu sama sekarang? Dan yang membedakan demam berdarah dengan demam biasa pada umumnya untuk anak-anak itu seperti apa? Sebenarnya benar juga yang ada bintik-bintik merahnya itu. Kenapa dia bisa ada bintik-bintik merah? Karena terjadi kebocoran plasma atau plasma leakage istilahnya. Jadi kapilaritas pembuluh darah pada orang yang terkena demam berdarah itu akan menjadi tidak rigid lagi atau tidak bagus lagi dia kapilernya, sehingga bisa menyebabkan komponen darah tersebut bocor ke ekstraselnya. Nah, itu yang menyebabkan timbulnya bintik-bintik itu. Tetapi ada beberapa demam juga yang sifatnya seperti itu, misalnya seperti chikungunya juga kadang-kadang ada ruam-ruamnya. Kemudian yang sekarang mungkin marak di anak-anak ada flu Singapura. Itu juga demamnya timbul bintik-bintik. Tetapi kalau pada demam berdarah, bintik-bintiknya itu mungkin hampir di seluruh badan. Kemudian khas juga bintik-bintiknya dibandingkan dengan demam-demam yang lainnya. Untuk lebih telitinya sih lebih baik memang diperiksakan ke laboratoriumnya untuk mengetahui kenaikan atau penurunan komponen-komponen penunjang darah yang lain. Berarti tidak selalu kalau ada ruam atau bintik-bintik merah itu tidak selalu demam berdarah gitu ya dok ya? Tidak selalu. Nah kalau untuk tanda khusus yang harus diperhatikan nih, kapan saatnya kita membawa pasien, membawa anak ke unit gawat darurat jika demam berdarah? Membawa pasien ke unit gawat darurat atau ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat kalau curiga demam berdarah itu yang pertama kita kenali kan tadi pola demamnya. Jadi hari pertama, kedua, ketiga dia pasti demamnya tinggi,
kisaran suhunya 39 sampai dengan 40 derajat Celcius. Oke. Kemudian terkadang memang di sana ada yang sudah timbul bintik-bintik, ada yang belum. Tetapi kalau misalnya kita pastinya kan kita berusaha untuk mengatasi demam tersebut dengan kayak tadi minum paracetamol dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah kita minum demamnya masih tetap tinggi seperti itu. Kemudian kita mungkin ada merasakan yang seperti tadi saya bilang ada flu-like syndrome, jadi ada nyeri-nyeri di pergelangan, di siku, kemudian bisa di perut, kadang di belakang bola mata. Nah, itu yang seperti itu sih saya sarankan memang kalau boleh langsung dibawa ke unit gawat darurat atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Seperti ini sih kalau untuk tanda-tanda awalnya. Oke, seperti itu ya teman Pro 2. Nah, untuk kamu yang pengen bertanya, kita sudah buka di line WhatsApp ya di 0811399154, atau mungkin kamu lagi nonton kita di channel YouTube RRI Singaraja Official, boleh langsung komen di sana mau tanya apa sama dokter ya, nanti kita akan tanyakan langsung. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang kamu lagi dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Bareng kita, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita masih di Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Dan kamu masih barengan aku, Ita Saputri. Masih bareng sama Dokter Subawo ya. Oke, terima kasih. Dan kita masih ngomongin soal tanda dan gejala demam berdarah yang patut untuk kita waspadai. Tadi kita udah bahas soal demam berdarah. Kira-kira nih dok, ada faktor resiko nggak sih kalau misalnya untuk demam berdarah itu sendiri? Faktor resiko paling tinggi dari demam berdarah itu sebenarnya lingkungan, Jadi terkadang kita salah mengartikan bahwa mungkin kalau misalnya di lingkungan sekolah ada beberapa anak-anak yang terkena DB, terus kemudian dibilang menular dan lain sebagainya. Sebenarnya enggak, tetapi yang diwaspadai adalah berarti lingkungan sekolah tersebut. Kenapa sampai anaknya banyak terkena demam berdarah? Berarti lingkungannya yang tidak sehat. Kemungkinan reproduksi nyamuk di sana itu banyak dan tidak terkendali. Tingkat higienitas atau kebersihannya juga kurang. Jadi yang paling penting sih itu faktor itu. Kemudian selanjutnya yaitu pada diri sendiri juga, higienitas pada diri sendiri di lingkungan rumah. Bagaimana caranya kita membersihkan tempat penampungan air, kemudian juga tidak membiarkan ada genangan air yang ada di sekeliling rumah kita, kayak gitu sih. Oke, kira-kira demam berdarah itu menular nggak sih dok? Kalau menular sebenarnya begini, demam berdarah itu virus yang disuntikkan harus dari vektor atau dari vektornya itu adalah nyamuknya atau Aedes aegypti. Jadi kalau untuk ke sesama manusia yang rasa enggak, tetapi memang harus ada perantaranya melalui vektor atau gigitan nyamuk demam berdarah tadi. Gitu sih proses penularannya. Jadi kalau antara sesama manusia nggak menular gitu ya. Oke, kalau usia, nah siapa saja yang kira-kira bisa terkena demam berdarah? Sebenarnya kalau dari rentang usia, semua usia bisa kena demam berdarah, tetapi kenapa selalu dari tadi ditekankan kepada anak-anak atau usia sekolah? Karena sistem imunitas atau sistem pertahanan diri dari anak-anak ataupun anak usia sekolah maupun yang belum sekolah itu masih sangat rentan dibandingkan dengan kita yang sudah dewasa. Misalnya ada beberapa tanda seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bercak-bercak, kemudian juga nyeri-nyeri siku dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga gusi berdarah atau terjadi pertandaan spontan yang lain.
terkadang kan kalau kita tidak aware terhadap kondisi anak, kadang kan anak juga susah untuk mengatakan keluhannya dia gitu. Iya. Kadang anak tidak bisa spesifik menunjukkan sakitnya di mana, apalagi anak yang belum sekolah atau yang belum bisa bicara mungkin itu kan menunjuk sakit ataupun merepresentasikan dirinya sedang sakit itu kan hanya bisa nangis. Benar. Atau dia sulit makan, biasanya dia aktif ternyata sekarang jadi pendiam. Nah itu harusnya orang tua tuh harusnya jauh lebih aware terhadap kondisi anaknya. Jadi untuk usia sih semua bisa kenal, tetapi memang kita waspadai di anak-anak karena sistem imunnya masih sangat lemah. Oke, ada perbedaan gejala nggak sih antara anak-anak yang terkena demam berdarah atau yang usia dewasa? Sebenarnya kalau secara kompleks perbedaan gejalanya sih tidak ada yang terlalu signifikan, tetapi kalau untuk usia dewasa terkadang demam berdarah itu salah satu gejala yang paling patut diwaspadai itu kan pendarahan spontan atau spontan bleeding. Kalau pada anak-anak mungkin dia lebih ke itu seperti gusi berdarah, kemudian mimisan. Tapi kalau pada dewasa terkadang bisa BAB berdarah, tapi darahnya warnanya malah hitam kayak gitu. Kemudian juga kalau pada perempuan terkadang malah karena pernah saya ketemu kasus dia seharusnya belum siklus menstruasi tapi dia udah kayak keluar bercak seperti itu, tapi dia keadaannya pucat dan lain sebagainya. Ternyata baru kita cek profil darahnya atau cek darah lengkap, itu ada beberapa komponen darah yang menunjukkan justru mengarah ke demam berdarah dan pola panasnya juga hampir sama ke demam berdarah. Jadi kan kadang mungkin kita berpikir mungkin kita gangguan menstruasi dan lain sebagainya, tapi ternyata bisa jadi itu tanda-tanda spontan bleeding atau pendarahan spontan kayak. Bisa seperti itu ya dok ya. Tapi untuk jumlah kasus yang seperti itu banyak atau gimana? Mungkin agak lebih jarang sih ditemukan, cuman memang ada baiknya kita waspada aja kalau memang ternyata sebelum kita anggaplah perempuan itu sebelum kan pastinya harusnya tahu siklus menstruasinya tanggal berapa, kemudian lamanya menstruasi mungkin 5 sampai dengan 7 hari. Benar. Ternyata kok belum tepat pada siklus ini ternyata kok sudah ada keluar bercak, kemudian ternyata sebelumnya 3 harinya memang sempat demam, tidak enak badan, kayak gitu. Jadi harusnya lebih waspada. Tapi kalau untuk keseringan terjadinya gejala seperti itu sih prevalensinya masih tidak terlalu banyak. Oke, boleh dikasih tahu dong dok, gimana cara untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit demam berdarah ini? Okay. Kalau pencegahan sih tiang kira sudah banyak ya, kalau ada di iklan yang ada di televisi atau mungkin di media sosial. Memang yang paling dasar bisa dari 3M itu, jadi mengubur, mencuci, menutup tempat penyimpanan air, kemudian menguras bak mandi. Antara 3M itu yang paling sering, tapi selanjutnya bisa juga menggunakan pelindung dari nyamuk, bisa berupa repellent atau bisa berupa kelambu kalau untuk anak yang masih kecil. Kemudian juga bisa menggunakan obat nyamuk baik semprot maupun bakar, dan aware terhadap keadaan karena fisik dari nyamuk yang menularkan demam berdarah ini dia bisa bergerak sampai dengan 100 meter jauhnya keliling radiusnya, kemudian juga siklus hidupnya 2 sampai dengan 3 minggu. Jadi kalau misalnya kita di sekeliling kita itu sudah ada terdengar kasus demam berdarah dan lain sebagainya, bisalah kita tuh aware dan melaporkan mungkin ke dinas kesehatan atau ke ketua lingkungan dan lain sebagainya, sehingga kemungkinan bisa dilakukan fogging seperti itu untuk mencegahnya. Kayak gitu sih. Kira-kira kalau ngomongin soal fogging ya, pernah ada satu kasus demam berdarah cuman satu aja langsung ada fogging. Apakah itu kira-kira efektif dok kalau fogging itu sendiri? Kalau tingkat keefektifan fogging sebenarnya sih tidak terlalu tinggi, tetapi intinya kita membuat environment nyamuk tersebut agak sulit untuk bereproduksi seperti itu. Tetapi fogging juga patut diwaspadai kalau misalnya di keluarga kita memang sudah terkena infeksi saluran pernafasan, bisa ada yang terkena tuberkulosis atau terkena penyakit-penyakit paru yang lain, mungkin agak sedikit dalam tanda kutip membahayakan, tetapi sebenarnya tujuan dari fogging itu menciptakan lingkungan yang tidak nyaman untuk nyamuk tersebut bereproduksi lebih lanjut.
Oke, kira-kira ada nggak sih vaksin khusus untuk pencegahan mungkin penyakit demam berdarah ini, Dok? Kalau untuk sejauh ini sih kalau vaksin yang belum pernah dengar, tetapi sebenarnya selain dari cek darah yang normal kita lakukan, demam berdarah itu juga ada. Mungkin kalau ingat masa COVID dulu itu kan ada antigennya. Ya. Demam berdarah itu juga ada antigen untuk mengetahui demam berdarah, namanya tes NS1. Memang mungkin dari segi harga mungkin agak pricey, tetapi tes ini bisa akurat karena dia mengetahuinya itu justru di fase yang fase awalnya. Jadi fase demam hari pertama sampai dengan hari ketiga. Kalau memang dia terinfeksi dari virus demam berdarah tersebut, maka tes NS1-nya akan positif. Sedangkan kalau dari profil darah, terkadang kan demam hari pertama sampai hari ketiga itu belum ada menunjukkan penurunan trombosit atau peningkatan hematokrit yang biasanya merupakan tanda-tanda khas dari penyakit demam berdarah. Tetapi kalau dia menggunakan NS1, hari pertama sampai hari ketiganya itu sih dia cepat bisa mengetahui. Tapi memang lebih sering digunakan di hari tersebut karena kalau nanti dia udah memasuki fase kritis atau bahkan fase penyembuhan, sudah tidak efektif lagi dia. NS1 itu takutnya akan menghasilkan tes yang bersifat false positif atau false negatif kayak gitu. Oke, terima kasih banyak, Dok. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk di WhatsApp kita di 081 1399154. Nanti kita bakal tanya langsung sama Dr. Subawo. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Sekarang kamu lagi dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Bareng kita, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bu, badan Mariam sakit semua, Bu. Badan kamu kok tambah panas, sayang? Duh, kok bisa ya? Pak, sini Pak. Mariam badannya panas banget nih. Aduh, jangan-jangan demam berdarah ya, Bu. Lebih baik kita bawa ke dokter aja ya, Bu. Tapi Pak, rumah kita kan selalu bersih. Mana mungkin kena demam berdarah? Nyamuk demam berdarah itu sukanya di genangan air bersih dan gantungan baju. Ayo, Bu, segera ke dokter sebelum terlambat. Yuk lakukan 3M, menguras penampungan air, menutup kolam atau wadah penampungan air, dan mengubur barang bekas atau mendaur ulang limbah bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk. Mari lindungi diri kita, lindungi keluarga, mulai dari rumah untuk melawan demam berdarah. Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, terima kasih banyak untuk kamu teman Pro 2 yang masih dengerin kita di Pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam. Masih ada aku, Ita Saputri, dan juga Dr. Subawo malam hari ini. Dan kita sepertinya sudah ada di segmen terakhir. Ada beberapa pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Aku mau tanya langsung sama Dr. Subawo. Selamat malam, ini dari Dian di kosan Git-Git. Mau tanya dong, Dok, jenis demam berdarah apakah hanya dari nyamuk saja? Terima kasih. Oke. Ya, sebenarnya memang demam berdarah itu kalau dari segi fenotip pada gennya itu nanti dibagi menjadi 4 ya. Ada DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. Dan yang berbahaya itu justru yang DEN4, DEN3 dan DEN4-nya karena akan bisa berkomplikasi ke encephalopati dengue atau demam berdarah atau demam dengue yang bisa menyebabkan gangguan pada selaput atau komponen penyusun pada otak manusia. Itu yang justru bisa menyebabkan dengue shock syndrome, bisa sampai bikin kejang dan lain sebagainya. Tapi memang kalau dari segi klasifikasinya demam berdarah memang penyakit yang disebabkan karena virus yang vektornya memang dari nyamuk, terutama nyamuk Aedes aegypti. Seperti ini, Kang. Oke, terus ada Dwita juga yang malam hari ini mau tanya sama Dr. Subawo. Kira-kira, Dok, makanan untuk pasien demam berdarah itu apa aja sih yang boleh dan nggak boleh? Sebenarnya tidak ada larangan resmi untuk makanan ataupun minuman yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh pasien dengan demam berdarah. Tetapi begini,
pada intinya hampir seluruh penyakit yang disebabkan karena virus itu sifatnya adalah self-limiting disease. Atau manusia itu sebenarnya sudah memiliki sistem imun yang mumpuni untuk melawan penyakit di dirinya sendiri. Tetapi terkadang seperti itu, dan seperti misalnya pada anak yang sistem imunnya belum terbentuk secara bagus, terkadang itu bisa menyebabkan replikasi penyakit yang terdapat di tubuh manusia itu bisa memperbesar dan juga berakibat fatal. Nah, kalau untuk makanan dan minuman sendiri memang tidak ada halangan atau tidak ada larangan-larangan tertentu. Yang penting adalah pemenuhan kebutuhan cairan. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, demam berdarah itu menyebabkan adanya kebocoran plasma atau komponen darah yang bocor ke ekstraseluler, sehingga bisa menyebabkan peredaran darah itu tidak berfungsi secara sempurna, kapilaritas pembuluh darah itu jadinya tidak rigid lagi. Kemudian kalau misalnya dia sampai di fase yang serius, terkadang kelebihan cairan di ekstraseluler itu bisa berpengaruh sampai ke edem paru. Kemudian kalau ke organ peritoneum bisa menyebabkan asites atau perutnya membesar, bahkan sampai hepatomegali atau pembesaran pada ke hati, dan juga ke otak tadi yang bisa menyebabkan ensefalopati. Jadi yang paling utama adalah pemenuhan cairan. Nah, kenapa memang paling sering demam berdarah itu lebih baiknya di MRS-kan atau dirawat di rumah sakit? Karena di rumah sakit tersendiri pasti perhitungan kebutuhan cairannya itu sudah sesuai dengan standar, dan cairan yang diberikan juga dokter tentunya memiliki kompetensi tersendiri untuk menentukan kapan saat menggunakan KN3B misalnya pada anak-anak, kemudian kapan saat menggunakan asering, kapan saat menggunakan ringer laktat, sesuai dengan kebutuhan dari pasien tersebut. Tapi kalau untuk makanan dan minuman sih tidak ada halangan. Yang penting itu anaknya atau orang yang terkena DB itu harus nafsu makannya harus ditingkatkan. Kemudian pemenuhan cairannya juga harus bagus sehingga tidak jatuh ke fase kritis sampai ke dengue shock syndrome. Yang terakhir mungkin apa yang ingin dokter sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin malam hari ini di rumah sebagai closing statement, sedikit aja. Menurut Tiang, jadi itu kita yang pertama harus aware pada kondisi kita sendiri atau kondisi anak, kemudian juga kondisi lingkungan. Bagaimana sebenarnya demam berdarah itu ataupun demam-demam yang lain jangan diremehkan, dan memang lebih baik kita berkonsultasi pada expertnya bagaimana seharusnya menangani sebuah penyakit. Memang sekarang ada beberapa aplikasi seperti Halodoc dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan, tetapi kalau memang masih ada keraguan dan lain sebagainya, memang lebih baik dikonsultasikan secara langsung ke expertnya, ke dokter. Dan kemudian jangan juga takut-takut untuk memeriksakan, apalagi sekarang kan banyak juga sudah tercover dengan BPJS dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin untuk tanda-tandanya sudah saya kasih tahu. Semoga bisa membantu, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Baik, terima kasih dokter waktunya malam hari ini ya. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang sudah ikutan berpartisipasi di line WhatsApp atau yang cuma dengerin, cuma nonton di rumah aja. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi di Pos Jaga berikutnya. Sekarang kamu lagi dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam Bareng Ita, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.